Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan. Perkenalkan, nama kakak Esterina Bogus Sinaga. Nah, kakak bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bercerita kepada adik-adik semua. Kakak bersyukur kakak diberikan kesempatan untuk memberikan atau berbagi tentang cerita Tuhan kepada adik-adik. Nah, kakak akan memberikan cerita kepada adik-adik semua. Kakak tahu adik-adik adalah orang yang pintar dan sangat bijak gitu ya. Nah, kakak kali ini akan bercerita bukan cerita tentang dongeng ataupun cerita dari TV, dari radio atau dari buku-buku yang tidak tahu kebenarannya atau masih bisa dibilang hoax ya. Tapi kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus yang berada dalam Alkitab. Jadi dalam Alkitab ini semua ceritanya benar dan ini adalah firman Tuhan. Kakak percaya ketika adik-adik mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, kita mau sama-sama belajar saat ini. Namun sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik semua fresh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kita meminta bimbingan dan arahan dari Tuhan. Karena kita tidak mampu kalau tidak bersama dengan Tuhan. Adik-adik boleh ikut berdoa dengan kakak. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau ada bersama kami dan Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Tuhan Yesus berkati cerita kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian dan hati yang mau lembut Tuhan Yesus untuk mendengar setiap firman-Mu. Persiapkan anak-anak yang akan mendengar firman-Mu, bahkan mendengar cerita ini Tuhan Yesus. Biarlah hati mereka siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, semua kita awali itu dengan mengucap syukur dan kita mau memohon kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan. Nah, kakak kali ini akan cerita tentang yang terdapat dalam Markus. Nah, kita adik-adik yang cantik, adik-adik yang pintar boleh membuka Alkitabnya. Kita mau sama-sama belajar dalam Markus. Oke, kita buka Markus 10. Kita mau lihat Markus 10 ayat 13 sampai 16. Di situ Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memberkati anak-anak. Tapi kakak mau berikan tema Yesus dan anak-anak. Adik-adik tahu nggak sih? Mungkin ya dalam dunia ini yang paling mengasihi kita, yang paling menyayangi kita, kita pasti sudah tahu. Mama kita, papa kita, kakak, adik, kakek, nenek, bahkan semua keluarga kita mengasihi kita. Tapi adik-adik mau tahu nggak? Ada satu orang yang memberikan kasih yang luar biasa untuk setiap kita. Adik-adik dikasihi oleh dia dan kakak juga dikasihi oleh dia. Jadi kasihnya nggak pernah terbatas. Ya. Kasihnya nggak pernah kita ukur pakai apapun juga. Kita mau bersyukur ya ada kasih yang seperti itu. Adik-adik pasti penasaran, siapa sih kak, ya kan? Kali ini kakak akan memberitahukannya siapa sih orang yang benar-benar mengasihi adik-adik dan kakak. Kita mau lihat. Ini dia. Adik-adik tahu pasti ini siapa. Ini adalah Tuhan kita. Ini adalah Yesus Kristus. Kasihnya nggak pernah habis. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasih dia luar biasa kepada kita. Jadi adik-adik nggak boleh. Mungkin di dunia sering dimarahi ya. Dimarahi, terus diejek. Nggak boleh berkecil hati ataupun menjadi takut. Karena kita percaya kita punya Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu lebih dari yang kau tahu. Nah, kakak akan cerita dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ketika kakak mau cerita ya, adik-adik boleh menyimak, boleh mendengar. Ketika beberapa orang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus, mereka membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan memberkati mereka. Karena mereka ingin anaknya diberkati oleh Tuhan. Namun, apa yang kita lihat? Murid-murid Tuhan Yesus marah. Murid Tuhan Yesus marah, dia mengatakan, "Mengapa engkau membawa anakmu? Jangan mengganggu Tuhan." Dia mengatakan jangan mengganggu Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, karena Tuhan mengasihi kita, dia marah kepada murid-muridnya ini. Dia marah kepada murid Tuhan Yesus itu. Dia marah. Yesus berkata bahwa orang-orang seperti anak inilah yang memiliki kerajaan Allah. Jadi adik-adik di rumah gak boleh berpikir, aku gak dikasihi oleh orang tuaku mungkin. Aku gak dikasih oleh temanku mungkin. Tapi kita harus tahu satu hal.
Tuhan Yesus mengasihimu lebih dari yang engkau tahu. Jadi adik-adik senang nggak kalau Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita? Gitu. Tuhan Yesus itu benar-benar memberikan tangan yang terbuka untuk adik-adik semua. Gitu. Jadi nggak boleh berkecil hati, ya. Kita harus memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi kakak percaya Roh Kudus bekerja untuk adik-adik saat ini, sehingga adik-adik bisa dimengertikan oleh Roh Kudus untuk percaya dan tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan mau, ya? Apa sih sebenarnya yang Tuhan lihat dari anak-anak itu, ya? Nah, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus itu berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata, siapa sih yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus memberikan itu anak-anak seperti ini. Tuhan mengatakan, anak-anak yang seperti inilah yang akan melihat kerajaan Allah. Karena mereka memiliki hati yang rendah. Kerendahan hati. Ketulusan. Ya. Mereka memiliki hati yang tulus. Ya. Anak-anak itu sangat tulus. Sangat memiliki hati yang rendah. Gitu ya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kemudian Yesus memanggil seorang anak. Dia berkata bahwa orang rendah hati seperti anak-anak itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan adik-adik tahu semua, Tuhan memberkati mereka. Tuhan meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak itu. Tuhan memberkati mereka. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ketika mungkin murid-muridnya merasa bahwa anak-anak ini mengganggu Tuhan, tapi Tuhan mengatakan bahwa siapa yang menyambut anak-anak, berarti dia menyambut aku. Aku itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan adalah orang yang paling benar-benar mengasihi kita semua. Jadi adik-adik, kakak percaya ketika kakak cerita seperti ini, adik-adik dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita bisa mengerti. Dan kita mau tahu, apa sih yang hal-hal yang bisa kita kerjakan atau hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam cerita ini, yaitu kita harus tahu kalau anak-anak atau adik-adik semua yang manis adalah berharga di mata Tuhan, sangat berharga, ya, sangat berharga. Dan Tuhan mengasihi masing-masing anak-anak dan adik-adik sekalian, ya, itu dengan kasih yang luar biasa. Dan Dia mau kita tinggal bersama dengan Dia. Kemudian kita harus gimana caranya, Kak? Kalau kita mau dekat sama Tuhan, gampang caranya. Kita mau meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Caranya gimana sih, Kak? Mau meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus? Gampang juga caranya. Mau berdoa, mau membaca Alkitab, mau menghormati pemimpin kita, terutama Tuhan Yesus. Itu adik-adik akan mendapatkan damai yang daripada Tuhan. Jadi adik-adik, kakak percaya ketika kakak memberikan cerita ini, adik-adik semua diberkati oleh Tuhan. Meskipun ini hanya cerita tidak terlalu lengkap, tapi kakak percaya adik-adik bisa mengerti dengan baik, dan kita mau menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, karena kamu semua, adik-adik semua adalah berharga di mata Tuhan, dan kita semua disayangi oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena kakak sudah memberikan cerita kepada adik-adik, semoga adik-adik yang mendengar bisa mengerti kalau Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi jangan pernah berkecil hati. Oh, temanku nggak mengasihi aku. Oh, ayahku meninggalkan aku. Oh, ibuku melupakan aku. Oh, guruku sering marahi aku. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu mengasihi adik-adik dan kakak untuk selama-lamanya. Amin. Dia sayang kepada kita. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian untuk Tuhan Yesus yang berjudul Sayang Sayang Disayang. Kakak percaya adik-adik semuanya pasti tahu lagu ini. Kita mau nyanyikan bersama-sama, karena kakak tahu pujian ini sangat berkaitan dengan yang kakak ceritakan, gitu. Karena kita sangat disayang oleh Tuhan, gitu ya. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, adik-adik bisa menyanyikannya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 sayang.
cerita dari kakak. Mudah-mudahan apa yang kakak ceritakan bukan hanya sekilas saja kita bisa dengar, tapi kita mau melakukan, kita mau sama-sama belajar. Dan adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau di dunia mungkin adik-adik sering dikucilkan atau sering diejek, kita mau sama-sama belajar kalau Tuhan mengasihi adik-adik lebih dari yang adik-adik tahu. Nah, sekarang adik-adik bisa mengubah cara hidup dan mengubah pola pikir kita sama-sama untuk kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau nanya gimana caranya untuk dekat kepada Tuhan, gampang. Kita mau berdoa, kita mau dibentuk, kita mau datang beribadah, kita mau ikut dalam sekolah minggu, ya adik-adik semua, kakak percaya kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau tundukkan kepala, kita mau tenangkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap lawatan-Mu, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menaungi setiap kami, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya seberapapun cerita yang kami bawakan, semua berkenan di hadapan-Mu. Bapa, bertahtalah Engkau di hati anak-anak ini, dan Engkau yang menyambut mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.